Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Sejarah Matematika, Ibu Dr. Arnelis MSI beserta rekan-rekan seperjuangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Putri Hauzana akan bertindak sebagai moderator dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Luoshu dan rancangannya dalam pembelajaran matematika. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok Euclid. Yang pertama, Muhammad Sadiq, NIM 19030112 akan menjelaskan tentang perkembangan Luoshu. Fani Rahmasari, NIM 21030046 akan menjelaskan tentang matematika permainan dan cara menyelesaikan bujur sangkar ajaib. Selanjutnya, Gania Kalbi, NIM 21030048 akan menjelaskan tentang definisi bujur sangkar ajaib. Mona Amelia, NIM 21030098 akan menjelaskan tentang matematika rekreasi. Putri Hauzana, NIM 21030020 akan menjelaskan tentang jenis-jenis bujur sangkar ajaib. Dan yang terakhir, Rifantio Saldi, NIM 21030106 akan menjelaskan tentang sejarah Luoshu. Baiklah, kita mulai sesi presentasinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri, dipersilahkan. Baik, sejarah Luoshu. Sejarah mencatat bahwa persegi ajaib pertama kali ditemukan pada tahun 2800 sebelum Masehi. Mitologi Cina mengatakan bahwa Kaisar Yu menemukan seekor kura-kura dengan pola pada tempurung kura-kura tersebut saat sedang berjalan di sepanjang Sungai Kuning. Kaisar Yu menamai diagram unik ini sebagai Luoshu, sedangkan kura-kura tersebut diberi nama kura-kura Luoshu. Persegi ajaib pertama kali tercatat pada gulungan surat dari Sungai Luh oleh Fuhi. Gulungan surat tersebut ialah suatu persegi yang berukuran 3x3 berisikan simbol, bukan bilangan. Setiap jumlah dari titik pada setiap simbol merepresentasikan suatu ketentuan. Bilangan genap direpresentasikan sebagai asas-asas wanita, yaitu yin, dan bilangan ganjil sebagai asas-asas pria, yaitu yang. Bilangan 5 yang terletak di tengah merupakan bumi yang dikelilingi 4 elemen lain, yaitu besi, api, air, dan kayu. Luoshu atau persegi ajaib yang sudah dikenal oleh matematikawan Arab sejak abad ke-7 seperti Al-Buni dalam kitabnya Syamsul Ma'arif dan Mambau Usul Hikmah. Kemudian di abad 10, seorang ahli matematika asal Persia, Burjani, meninggalkan sebuah manuskrip yang mana pada halaman 33 berisi beberapa pola Wievic atau bisa disebut dengan magic square. Kemudian dalam sebuah kitab ensiklopedia dari Baghdad circa 1993, kitab yang bernama Rasail Ikhwan Nusafa atau juga bisa disebut dengan The Encyclopedia of Britain of Polity, karya Imam Ahmad bin Abdullah, juga memuat beberapa contoh magic square. Kemudian dalam kitab karya Imam Al-Ghazali yang bernama Al-Awfaq atau kitab Mahzanu Al-Awfaq, sebuah kitab berbahasa Persia juga karya Al-Ghazali, juga memuat beberapa contoh magic square, bahkan dijelaskan khasiat magic square dari 3x3 sampai 36x36. Definisi bujur sangkar ajaib. Dalam sebuah buku karangan oleh William Symes Andrews pada tahun 1960, dijelaskan bahwa bujur sangkar ajaib atau magic square adalah bilangan dalam kotak-kotak yang berbentuk persegi dengan sifat jumlah bilangan menurut masing-masing baris, kolom, ataupun diagonalnya adalah sama. Jadi, bujur sangkar ajaib ini disusun dalam kotak-kotak masing-masing baris, kolom, dan diagonal utamanya adalah sama. Mari kita perhatikan gambar tersebut yang merupakan bentuk dari magic square berbentuk 4x4. Jika kita lihat, itu di setiap kotak perseginya terdapat bilangan yang berbeda. Ini berarti bahwa tidak ada bilangan yang ditulis berulang. Dan juga jika kita jumlahkan semua bilangan di setiap baris, kolom, ataupun dua diagonal utamanya, itu sama-sama bernilai 34. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis bujur sangkar ajaib. Ada 5 bujur sangkar ajaib yang umumnya kita kenal.
Yang pertama, normal magic square. Ini adalah kita menempatkan bilangan 1 hingga n kuadrat dalam perseginya. Jadi untuk bujur sangkar ajaib berukuran 3x3, kita menempatkan bilangan 1 hingga 9. Selanjutnya, asosiatif magic square. Ini adalah entry bujur sangkar ajaib di mana entry di tengahnya adalah median dari entry-entry yang diinputkan. Jadi untuk bujur sangkar ajaib 5x5, bilangan di tengahnya adalah angka 13. Selanjutnya ada pen magic square. Pen magic square ini adalah bujur sangkar ajaib di mana jumlah baris, kolom, dan diagonalnya adalah sama. Untuk bujur sangkar ajaib 4x4 sendiri jumlahnya adalah 34. Selanjutnya yaitu multiplicative magic square. Jika magic square biasa menggunakan operasi penjumlahan, maka multiplicative magic square menggunakan operasi perkalian. Dan yang terakhir yaitu concentric magic square. Ini adalah magic square yang di dalamnya juga terdapat magic square lainnya. Bisa kita lihat pada gambar, magic square berukuran 5x5 yang di dalamnya juga terdapat magic square berukuran 3x3 dengan diagonal utamanya berjumlah 39. Penerapan Laosu dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika, Laosu diterapkan dalam topik matematika rekreasi. Matematika rekreasi adalah istilah permainan yang diresapi oleh matematika. Matematika rekreasi terinspirasi oleh ide-ide mendalam yang tersembunyi dalam teka-teki, permainan, dan bentuk permainan lainnya. Selanjutnya, matematika sebagai teka-teki. Contoh teka-teki matematika. Tentukan bilangan ke-9 dalam teka-teki ini. Penyelesaiannya, pada gambar, jika diperhatikan pada baris pertama, kolom pertama yaitu 44 dan kolom ketiga yaitu 37. Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 81. Yang mana 81 adalah bilangan kuadrat dari bilangan yang di tengah yaitu 9. Berikutnya pada baris kedua mengikuti pola yang sama, 43 ditambah 21 sama dengan 64. Dan 64 adalah bilangan kuadrat dari 8. Sehingga pada baris ketiga, kolom pertama yaitu 42, jika jumlahkan dengan kolom ketiga hasilnya sama dengan 49. Dengan demikian, 49 dikurang 42 sama dengan 7. Jadi, bilangan ke-9 dalam teka-teki ini adalah 7. Matematika sebagai permainan. Contoh permainan matematika. Sudoku adalah permainan yang menyenangkan dan merangsang secara intelektual karena melatih bagian otak yang membutuhkan logika, keteraturan, dan perkembangan alami menuju kesimpulan yang memuaskan. Cara menyelesaikan bujur sangkar ajaib. Langkah pertama untuk menyelesaikan bujur sangkar ajaib adalah menghitung nilai M dengan menggunakan rumus M sama dengan setengah N dikali N kuadrat ditambah 1, di mana M adalah jumlah bilangan untuk setiap baris, kolom, dan diagonalnya, sedangkan N adalah ordo persegi ajaib. Berikut beberapa video cara merancang bujur sangkar ajaib mulai dari ukuran 3x3 hingga 4x4.
It's the numbers 1 to 16 so that each row, column, and diagonal adds up to the same number. Use each number exactly once. Here 1 to 16 numbers divide into 4 groups. In group 1 we have numbers 1, 2, 3 and 4. In group 2 we have numbers 5, 6, 7 and 8. In group 3 we have numbers 9, 10, 11 and 12. In group 4 we have numbers 13, 14, 15 and 16. Now first we fill group 1 and group 4 numbers. After that we fill group 2 and group 3 numbers. Group 1 numbers can fill in U shape from left side to right side. That is, number 1 can we fill in the first row of the first column. And number 2 can fill in the fourth row of the second column. And number 3 can fill in the fourth row of the third column. And number 4 can fill in the first row of the fourth column. Now here you observe that 1, 2, 3 and 4 is in form of U shape. Now, group 4 numbers can fill in small N shape from left side to right side. That is, the number 13 can fill in fourth row of the first column. Number 14 can fill in first row of the second column. And number 15 can fill in first row of the third column. And number 16 can fill fourth row of the fourth column. Now, here you observe that 13, 14, 15 and 16 is in the form of small N shape from left side to right side. And then remaining group 2 and group 3 numbers we can fill in U shape and small N shape respectively from right side to left side. That is group 2 numbers 5, 6, 7 and 8. The number 5 can fill in second row of the fourth column. And number 6 can fill in third row of the third column. And number 7 can fill in the third row of the second column. And number 8 can fill the second row of the first column. Now, here we observe that 5, 6, 7 and 8 is in U shape from right side to left side. Now we have to fill group 3 numbers in small N shape from right side to left side. That is, number 9 can fill in third row of the first column. And number 10 can fill in the second row of the third column. And number 11 can fill in the second row of the second column. And number 12 can fill in the third row of the first column. Now you can add each column and diagonal adds up to the same number. First row, 1 plus 14 plus 15 plus 4 equals to 34. Second row, 8 plus 11 plus 10 plus 5 equals to 34. Third row, 12 plus 7 plus 6 plus 9 equals to 34. Fourth row, 13 plus 2 plus 3 plus 16 equals to 34. Now, first column, 1 plus 8 plus 12 plus 13 equals to 34. Second column, 14 plus 11 plus 7 plus 2 equals to 34. Now, third column, 15 plus 10 plus 6 plus 3 equals to 34. Now, fourth column, 4 plus 5 plus 9 plus 16 equals to 34. Now diagonals, 1 plus 11 plus 6 plus 16 equals to 34. And 4 plus 10 plus 7 plus 13 equals to 34. Itu dia presentasi dari kelompok Euclid. Kita masuk ke sesi diskusi. Untuk pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Sedikit meninjau ulang materi yang telah disampaikan oleh kelompok Euclid tadi, bahwa bujur sangkar ajaib pertama kali ditemukan di cangkang kura-kura saat banjir besar pada masa Kaisar Yu. Dalam matematika sendiri, bujur sangkar ajaib ini digunakan sebagai bagian dari matematika rekreasi. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok Euclid. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.